Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom, sebelum kita ibadah kita berdoa. Bapa di sorga, dengan penuh ucapan syukur kami bersama jemaat Berea di pusat maupun di cabang-cabang kami berkumpul lagi di tengah-tengah minggu ini Bapa, untuk beribadah di ibadah tengah minggu ini Bapa. Bapa, kerinduan kami melalui ibadah tengah minggu pun kami boleh sukseskan Bapa. Biarlah ibadah tengah minggu pun jadi yang ilahi, yang rohania. Maka kami yang datang dengan darah Yesus, kami yang bersandar pada kebenaran Allah ini Bapa, saksikanlah ibadah tengah minggu kami juga oleh Roh Kudus saja Bapa. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi tengah-tengah kami. Biarlah melalui ibadah tengah minggu ini pun Bapa, kami boleh beribadah dan kami boleh mendengar firman, sehingga oleh Roh Kudus kami sungguh mendapatkan iman firman ini Bapa. Dan ketika kami berdoa Bapa, biar kami berdoa dalam Roh Kudus supaya kami penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Demikian kami akan menyongsong hari kudus yang akan datang sebagai puncak kehidupan iman kami ini Bapa. Maka saksikanlah ibadah tengah minggu pun juga Bapa, seperti di bumi seperti di surga juga Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jawab tobat. Yesus, Yesus. Sesuai dengan firman Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar Bapa yang telah kami terima. Bapa, kami telah mendapatkan penghapusan dosa oleh karena bakti dan penghormatan Tuhan Yesus di kayu salib ini. Bahkan roh yang kami hidup, roh yang kami mati pun kami hidup oleh karena hidup Kristus yang mati menggantikan kami. Kami menyadari bahwa hidup yang kami hidupi sekarang adalah hidup dari Kristus yang mati, yang untuk menghidupkan kami di Bapa. Maka kami sungguh bukan milik kami sendiri lagi. Kami milik Kristus Bapa. Maka sebagai ungkapan iman kami pun kami datang dengan membawa persembahan ini. Mamon bukan pemilik kami, Mamon bukan penguasa kami, tapi Allah Bapa dan Yesus Kristuslah pemilik kami, penebus kami yang telah memerintahkan hidup dan berkat bagi roh dan jiwa kami ini Bapa. Maka terimalah persembahan ini Bapa dari anak-anak-Mu, dan terimalah dan pakailah dan kuduskanlah dan dipakai untuk nama Yesus saja, untuk memberitakan nama Yesus di muka bumi ini Bapa. Dan kami berdoa Bapa, hamba-Mu berdoa supaya anak-anak-Mu Bapa makin dimampukan terus menerus Bapa menjalankan kehidupan iman dengan berjalan di atas jalan sempit ini Bapa, dengan ketaatan pada firman kebenaran dan dengan Roh Kudus saja Bapa, sehingga kami penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Demikian pakailah kami sebagai saksi Yesus Bapa. Bapa di surga, biarlah roh jiwa kami makin menjadi baik, tubuh kami makin menjadi baik, dan lingkungan kami pun makin menjadi baik, dan pakailah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Yesus saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman hari ini di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kita baca bersama. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman, kita doa sungguh-sungguh. Yesus, 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 Yesus. Bapa kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Bapa, kami membutuhkan firman hidup kekal ini Bapa. Bapa di surga, tolonglah Bapa kami Bapa, karena firman yang disampaikan adalah firman Roh Kudus, firman yang menghidupkan. Maka tolonglah kami Bapa, biarlah kami semua mendapatkan dorongan daripada Roh Kudus. Biarlah kami semua yang mendengar firman Bapa, berilah kami telinga untuk mendengar firman yang hidup ini Bapa. Biarlah ketika kami mendengar firman Bapa, kami mendengar firman dengan dorong Roh Kudus Bapa, sehingga kami dapat menanggung firman-Mu ini Bapa. Biar firman-Mu tidak hanya sampai ke jiwa kami menjadi pengetahuan, tapi oleh karena Roh Kudus Bapa, biarlah firman yang kami dengar Bapa boleh masuk dalam roh dan jiwa kami, tertanam dalam roh dan jiwa kami, duduk di dalam roh dan jiwa kami, menjadi kebenaran, menjadi patokan kehidupan iman kami ini Bapa. Biarlah dengan ketaatan Bapa, biarlah dengan ketaatan Bapa, firman ini penuh dengan roh dan jiwa kami, hidup daripada firman itu penuh dengan roh dan jiwa kami, hidup daripada firman itu penuh dengan roh dan jiwa kami. Biar dengan Roh Kudus Bapa kami menyampaikan firman lagi Bapa. Tolonglah kami Bapa, tolonglah kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berseru ya. Mari jiwaku kembalilah pada firman. 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 Mari jiwaku sukseskanlah ibadah. Mari jiwaku sukseskanlah ibadah. Mari jiwaku sukseskanlah ibadah. Mari jiwaku sukseskanlah ibadah. Amin. Dari judul 2, 3. Berkat itu milik Allah. Allah yang kita sembah memerintahkan berkat. Dia memerintahkan berkat kepada yang ada di dunia. Berkat itu kuasanya selama-lamanya. Allah membedakan orang yang melayani dan yang mengabaikannya, lalu memberi berkat dan kutuk kepada mereka masing-masing. Oleh sebab itu, masing-masing kita memilih berkat dan hidup, kutuk dan maut. Allah tidak memilikannya. Melayani Allah dengan sungguh-sungguh adalah berkat karena mengandung janji Allah. Allah memberi kita kesempatan dengan berbagai cara. Iman adalah satu-satunya hal yang menyenangkan Allah. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yesus Kristus adalah yang diutus oleh Allah. Roh Kudus juga diutus oleh Allah. Maka harus menerima dan taat kepadanya, baru kita menerima berkat dengan berkat yang ilahi. Mari melayani Allah dengan menuruti perintah dan peraturannya. Mari menikmati berkat yang diperintahkan olehnya. Mereka yang melayani Allah diberkati di dunia maupun di dunia yang akan datang. Itulah janji yang kekal. Yesus Kristus adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mengasihinya berarti menerima berkat. Mari menerima pujian dari Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan mari menikmati berkat kekal di tengah-tengah pengharapan. Amin. Allah yang kita sembah adalah yang memerintahkan berkat. 하나님은 복을 명령하시는 분이십니다. 세상 사람들은 Orang dunia berpikir berkat datang dengan kebetulan 그저 우연하게 오는 것과 또는 이제 물질이라고 atau berkat itu ialah materi. Tetapi berkat bukanlah sesuatu yang sementara berada di dunia dan lenyap. 그런 것을 말하는 것이 아니고 눈에 보이는 것들 Dan bukanlah sesuatu yang kelihatan dengan mata jasmani. Abraham dan keturunannya disebut sebagai mereka yang diberkati. 그래서 아브라함을 Maka Allah menyebut Abraham sebagai sumber berkat. 복의 근원이라 이렇게 하셨습니다. 아브라함은 Sejak ia disebut sebagai sumber berkat, ia memulai kehidupan sebagai orang Ibrani, yaitu sebagai pengembara. Tetapi mereka yang menjadi umat atau anak Allah memanggil Abraham sebagai iman leluhur. 하나님의 자녀된 자들은 아브라함을 믿음의 조상이라고 이렇게 말합니다. 그리고 아브라함에게 Dan berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham diterima oleh keturunannya. Seperti kita tahu dengan jelas dalam kisah orang kaya dan Lazarus.
세상 사람들을 눈에는 그 부자 Orang dunia memandang orang kaya itulah yang diberkati, 그리고 dan berpikir Lazarus itulah orang yang dikutuk. 그렇지만 그들이 Tetapi suatu hari mereka mati. 나사로는 천사 Lazarus disambut dan dibawa oleh malaikat. 그러나 Tetapi orang kaya itu menderita karena tidak satu pun orang yang mencelupkan air dan menyegarkan lidahnya. 자가 없어 절망하고 있습니다. 그렇게 버림받은 겁니다. Demikian ia dibuang. 이 복이 Orang dunia tidak tahu apa itu berkat. 대문에다 복복자 써 Mereka menyangka berkat itu masuk jika menulis kata-kata berkat di tiang pintu, piring, atau mangkok. 들어오는 줄 알고 있는데 복이 있는 것 Sebab mereka tahu berkat itu ada, tetapi tidak tahu berkat itu apa. 나도 옛날에 Dulu saya juga tidak tahu berkat. Walaupun saya membaca begitu banyak Alkitab, 그렇게 begitu banyak berdoa dan semangat melangsungkan kehidupan iman, 생활을 했어도 내가 복이 뭔지 waktu saya tidak tahu apa itu berkat, saya adalah orang yang benar-benar sengsara dan menderita. 그러나 복을 Tetapi sejak saya menyadari apa itu berkat, berkat dari Allah bekerja di dalam diri saya. 깨달아 Maka waktu saya menulis buku, judul buku-buku itu ialah seperti Marilah kita mengenal Allah, marilah mengenal Roh Kudus, dan mengenal Alkitab. Marilah kita mengenal Alkitab. Demikian menulis buku atas judul Marilah kita mengenal. 힘을 다하여 Alkitab juga berkata, ketahuilah Allah dengan segenap kekuatan. 이렇게 충고하고 있습니다. 그러니까 교회 생활 Walaupun kita melangsungkan kehidupan iman puluhan tahun, tetapi tidak mengenal Allah, tidak tahu apa itu berkat, tidak mungkin menerima berkat. Maka saya ajak saudara agar saudara mengenal Allah. 저는 Kadang-kadang saya mendengar khotbah dari pengkhotbah lain melalui media. 방송에서 이제 듣게 됩니다. 안타까운 것은 Saya sering merasa sayang karena mereka tidak mengenal Allah. Saya berkhotbah sambil mengenal Allah. 설교한다. 그 하나님을 Saya berupaya agar mereka mengenal Allah dengan khotbah saya. 쓰는 겁니다. 나도 모르는 하나님 Saya tidak memperkenalkan Allah yang saya tidak tahu, tetapi Allah yang saya tahu. 내가 알고 있는 이 Saya menyaksikan Yesus yang saya tahu. 내가 알고 Saya memperkenalkan Roh Kudus yang saya tahu. 소개하는 겁니다. 내가 알고 있는 Dan saya mengajak mereka supaya percaya Alkitab yang saya tahu. 그래서 설교 Maka setiap khotbah yang saya bawa itu disampaikan sebagai khotbah yang terakhir. Walaupun khotbah itu yang terakhir dan tidak ada kesempatan lagi bagi saya untuk membawa khotbah, 나오지 않는다 할지라도 후회 없는 saya tidak menyesal karena saya sudah berkhotbah sebagai yang terakhir. 이것이 Saat ini juga saya membawa khotbah yang terakhir karena belum tentu ada kesempatan lagi bagi saya. 그러니까 Maka walaupun banyak bahan yang disampaikan di dalam khotbah, 것들이 많지만은 이 중에서 가장 saya memilih yang paling penting di antaranya dan berkhotbah. 오늘 이 시간엔 바로 이 Misi saya pada waktu ini ialah saya menyampaikan khotbah ini. 사명이다. 우리는 Jika kita menyadari apa yang Allah ajar kepada kita dan mengenalnya, 가르치신 것을 좀 깨닫면은 그리고 알면은 우리는 sungguh kita bisa menang. 승리할 수 있습니다. Orang dunia tahu bahwa berkat itu ada. 다 복이라는 것이 있는 줄 압니다. 그리고 Dan tahu juga adanya kutuk dan maut. 그렇지만 그 복이 Tetapi mereka tidak menerima karena tidak tahu berkat itu berada di mana dan datang oleh siapa. 우리 하나님께서 Alasan Allah memberi berkat kepada kita, 복을 주시는 까닭은 복은 하나님의 것이 Allah memakainya semau saja karena itu milik Allah. 어떤 사람 Ada banyak pengkhotbah sering mengucapkan terimalah berkat waktu ia membawakan khotbah. 하나님의 축복 받으시기 바랍니다. 이렇게 말합니다. 하나님은 Allah bukanlah yang memberkati, 예수님은 축복하는 sedangkan Yesus ialah yang memberkati. 목사도 축복하는 사람이 Pendeta juga ialah yang memberkati. 줄 알아요.
Kita semua tahu dan memberkati. Memberkati itu artinya mendoakan supaya seseorang menerima berkat. Yesus juga mendoakan berkat untuk murid-muridnya. Maksudnya, ia meminta berkat kepada Allah. Allah berilah berkat kepada mereka. Tetapi Allah yang memberi berkat, selain Allah tidak ada yang memberi berkat. Allah bukanlah yang memberkati, tetapi yang memberi berkat. Maka Allah tidak memberkati. Allah memberi berkat, maka di dalam ayat dasar, seperti hari terakhir membedakan domba dan kambing. Ketika ia membedakan orang percaya, ia berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanan, "Hai mereka yang menerima berkat dari Bapa." Maka secara khusus Tuhan memilih mereka yang akan menerima berkat dari Bapa. Saudara dan saya adalah orang yang menerima berkat dari Allah. Karena berkat itu milik Allah. Allah bisa memberinya, memberi semaunya. Tetapi Allah tidak memberi berkat kepada orang yang tidak menanggung berkat itu. Allah memberi berkat kepada orang yang sanggup menanggungnya, tetapi kepada orang yang tidak sanggup tidak diberi. Seperti perumpamaan talenta, Allah memberi 5 talenta kepada yang sanggup menanggung 5, kepada yang sanggup 2 memberi 2. Nanti bila ia sudah bisa menanggung 4 ditambahkan sehingga ia menerima 4. Dan bila ia sanggup menanggung 10 talenta akan ditambahkan sehingga ia menerima 10. Merampas 1 talenta yang tidak ditanggung oleh orang lain, ditambahkannya sehingga ia menerima 11. Karena 1 orang tidak menanggung 1 talenta, akhirnya diambil yang 1 itu. Demikian berkat ialah milik Allah. Allah memberi berkat kepada si A dan B. Si A dan B diambil kembali dan dibagikannya kepada yang lain. Walaupun saudara ingin mengabaikan hal itu, tidak mungkin. Karena itulah kebenaran. Dunia berupaya untuk mengabaikan Allah dengan berbagai cara. Mereka yang tidak percaya Allah pasti tidak mau menerima kata-kata seperti ini. Maka mereka tidak ada hubungannya dengan berkat. Di dalam dunia ada hikmat, pengetahuan, dan teori. Allah berfirman di Taman Eden, "Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jika kamu makan, pastilah kamu mati." Waktu Allah memberi perintah, jangan makan, ada hidup. Dan ada lingkungan yang baik di Eden, jika mereka tidak makan. Tetapi iblis berkata, firman Allah memberi salah paham kepada kamu. Tidak apa-apa, makan pun kamu tidak akan mati. Demikian iblis menggoda dengan pengetahuan yang lain. Masa kini orang dunia berusaha agar bagaimanapun orang tidak percaya Allah, Yesus. Beberapa hari yang lalu di dalam acara TV menayangkan gambar Leonardo da Vinci. Penjelasannya, yang duduk di sebelah Yesus adalah mungkin istrinya Yesus. Itulah acara TV sekarang. Mereka yang mengambil keputusan untuk ke neraka berkata-kata apa saja. Di dalam gambar perjamuan terakhir Yesus, ada 12 murid Yesus. Di situ bukanlah 14 orang termasuk Yesus dan 1 perempuan lagi. Tetapi muridnya 12 orang termasuk Yudas Iskariot. Dan Yohanes ialah yang paling muda di antara murid Yesus. Di gambar lain selalu ada gambar Yohanes, tetapi dengan sengaja mereka menjelaskan wajah yang muda sebagai perempuan. Jikalau Yesus memiliki pengalaman seperti itu, kita harus memandang dengan sudut objektif.
Orang Farisi adalah ahli Taurat dari ahli Taurat dan pengkhianat Yesus. Jika ada sedikit pun rumor seperti itu, Paulus menjadi penolak mutlak Yesus. Dan Lukas adalah dokter, maksudnya ia ilmuwan. Dia bukanlah murid Yesus yang melihat Yesus dengan langsung. Dia menyelidiki Yesus dengan seksama. Di dalam proses itu, jika dia mendengar rumor yang kecil pun, pasti dia membatalkan penyelidikannya mengenai Yesus. Lukisan yang digambar sesudah zaman Yesus, apakah itu menjadi bahan rumor? Bahkan itu bukanlah sebuah foto. Mereka mengundang binasa dengan upaya menafsirkan perkara Yesus dengan semaunya. Begitu berupaya. Tetapi saudara dan saya harus percaya Alkitab. Kita harus percaya Allah. Kita harus percaya firman Allah. Allah adalah pemilik berkat. Maka Dia memberi berkat kepada kita. Bagaimana Allah memberi berkat? Allah memberi berkat dengan memerintahkannya. Maka berkat itu kekal. Seperti Allah memerintah berkat hidup kekal, demikian Allah memerintahkannya. Allah memberi berkat hidup dan kutuk dan maut kepada dunia. Maka apabila kita tidak memilih berkat dan hidup, tentu kita akan menerima kutuk dan maut. Siapa yang bisa menerima berkat itu? Itu bukan tubuh, tetapi roh jiwa kita. Walaupun tubuh kita selesai sementara, roh jiwa kita berada selama-lamanya. Roh jiwa kita akan berada selama-lamanya. Maka mereka yang memperoleh berkat dan hidup bukan hanya di bumi, tetapi membawanya ke surga selama-lamanya. Tetapi mereka yang tidak menerima berkat memiliki kutuk dan maut, bukan hanya di dunia ini. Maut itu bukanlah kematian tubuh, tetapi kematian roh jiwa selamanya, dan membawa kutuk di dalam roh jiwanya, lalu terkutuk selamanya di dalam neraka. Siapa bisa memilih berkat dan hidup, yakni roh jiwa. Yang memiliki maut dan kutuk itu pun roh jiwa. Kita memilih itu waktu kita berada di dalam tubuh. Apakah kita menerima berkat untuk roh jiwa atau kutukan maut? Hal itu dipilih waktu kita berada di dalam tubuh. Maka Ulangan 30 ayat 19-20 mengatakan, dengan memanggil langit dan bumi, aku perhadapkan hidup dan maut, berkat dan kutuk. Pilihlah hidup untuk kamu maupun keturunanmu hidup. Kita harus memilih hidup. Kita harus memilih berkat. Maka ada firman, hai mereka yang diberi berkat oleh Bapa, demikian kita harus memilih berkat. Bagaimana kita memilih dan memperkenalkan berkat itu? Karena Allah memerintahkan berkat. Dengan taat kepada berkat, kita bisa mengambil berkat dan membawanya. Maka Allah memberi berkat sebagai peraturan dan perintah. Allah memberi berkat kepada keluarga kita. Jadilah satu tubuh dengan dua orang bersatu. Demikian Allah menjadikan satu dan memberi berkat. Memberi peraturan. Sesudahnya kepada suami Allah berfirman, kasihlah istrimu dan kepada istri taatilah suamimu. Itulah perintah Allah. Suami memiliki kewajiban untuk mengasihi istrinya dengan segenap nyawa. Istri juga memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya dengan segenap nyawa. Jika menerima peraturan dan perintah seperti itu menjadi berkat, dan berkat itu tidak hanya di dunia, tetapi bisa dibawa ke dunia kekal. Jika orang ingin mendapat berkat, tetapi tidak taat pada perintah Allah, dia tidak mungkin menerima berkat.
Namun, seseorang ingin menerima berkat tetapi tidak taat pada peraturan dan perintah Allah. Apakah dia memiliki hubungan dengan Allah? Maka walaupun seseorang memiliki banyak materi, itu bukan berkat dan materi itu tidak kekal. Memang mereka akan pakai materi itu selama mereka ada di dunia. Seorang kaya bisa memakai pakaian yang mahal. Bisa juga makan makanan yang enak, mahal di restoran yang mewah. Sambil membayar dengan mahal berkali lipat. Tetapi orang kaya pun bisa mati cepat dan orang miskin pun bisa panjang umur. Di daerah di mana saya tinggal sewaktu saya muda, ada seorang nenek yang buruk nasibnya. Di depan saya sudah banyak cucunya yang meninggal. Anak-anaknya mati semua dan cucu pun sudah banyak mati. Tetapi nenek itu hidup sendiri sudah lanjut 90 tahun lebih. Panjang umur juga bukan berarti seseorang menerima berkat. Tetapi berkat itu harus dimiliki oleh roh jiwa. Maka berkat itu harus diperintahkan oleh Allah. Maka kita harus taat pada berkat ketika diperintahkan oleh Allah. Maka berkat itu disebut peraturan dan perintah. Apa itu berkat? Itu ialah peraturan dan perintah Allah. Apakah kita menerima berkat? Itu sama dengan apakah kita taat pada peraturan dan perintah Allah atau menolaknya. Kita beribadah dan melangsungkan kehidupan iman. Itu semua hidup menurut peraturan dan perintah Allah. Kita melangsungkan kehidupan iman menurut peraturan dan perintah. Itulah berkat. Jika saya berkata berilah berkat, saudara menyahut berilah peraturan dan perintah. Tuhan berilah berkat. Tuhan berilah peraturan dan perintah. Tuhan berilah peraturan dan perintah. Tuhan berilah berkat. Tuhan berilah berkat. Tuhan berilah peraturan dan perintah. Pasti saudara senang dengan berkat, tetapi keberatan dengan peraturan dan perintah bukan? Ya, berkat adalah peraturan dan perintah. Maka Yohanes 15 berkata, karena Yesus mengasihi kita, memberi perintahnya. Aku memberi peraturan dan perintah baru. Itu berkat dan itu hanya dimiliki oleh roh jiwa saja. Maka berkat itu bukan hanya di dunia tetapi selamanya. Di dalam Efesus 1 dikatakan, Allah memberi berkat dengan berkat yang ilahi, yaitu menjadikan kita anak Allah di dalam Yesus. Agar yang ada di surga dan di bumi menjadi satu. Itu maksudnya anak-anak Allah menerima semua kemuliaan surga. Itu dapat diterima di bumi juga. Mereka yang memiliki berkat ketika ia berdoa itu sama dengan ia berkata, Bapa, berilah milikku. Sedangkan orang yang tidak memiliki berkat sama dengan ia sedang mengemis. Begitu berbeda di antara doa dari orang yang berhak dan tidak. Allah harus mendengarkan doa kita. Allah harus menerima jeritan kita pada waktu kita berseru. Sungguh, saudara harus membawa berkat ketika saudara meninggal dunia. Roh jiwa saudara harus menerima berkat. Karena saudara meninggal, jangan mengabaikan dan menolak berkat. Tetapi, walau saudara berada saat meninggal dunia, saudara harus menerima berkat dengan penuh lalu pergi. Walaupun tubuh itu mati, tapi roh jiwa saudara harus menerima berkat. Selama-lamanya sampai Firdaus, sampai saudara bertemu Tuhan, sesudah bangkit, dan sampai masuk hidup kekal. Maka kita memiliki banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Ada yang maju ke tahta mulia dan tidak, sesudah seseorang masuk sorga. Ada yang namanya dicatat di sorga dan tidak. Demikian kita masing-masing mengalami berbagai-bagai keadaan. Saudara berkat yang diberi oleh Allah, diperintahkan Allah. Saya memberkati saudara supaya saudara menerimanya. Seperti iman tidak ada latihan, juga ibadah tidak ada latihan. Kita harus menerima peraturan dan perintah Allah. Diakon dan pendeta diangkat dengan diurapi.
Mereka menerima berkat dan perintah lebih besar. Maka sejak saat itu dia menerima berkat. Di dalam Alkitab, di antara diakon yang diurapi ada yang lebih terkutuk dengan berat. Terkutuk dengan berat. Ada yang berkat itu berubah menjadi kutuk. Dan Roh Kudus juga berkata mengenai orang itu sebagai orang yang terkutuk berat. Maka diurapi dan ditabiskan itu demikian penting. Bagaimana mereka menanggung berkat. Bagaimana seorang pendeta menerima perintah dan mentaatinya. Kita harus menerima berkat sebagai peraturan dan perintah dan taat. Jika saudara ingin menerima berkat, saudara harus putuskan apakah ingin menerima dan mentaati peraturan dan perintah. Atau karena beratnya peraturan dan perintah sehingga menolak berkat itu, maka di hadapan Allah kita berada sebagai yang taat, sebagai yang rendah hati tanpa batas. Dan kita harus menerima berkat itu. Supaya ibadah kita selalu dikabulkan, kita harus menjadi orang yang memiliki berkat. Supaya ibadah kita dikabulkan, kita harus menjadi orang yang memiliki berkat. Di dalam ayat dasar ada firman, "Hai mereka yang akan menerima berkat dari Bapakku." Mereka yang berada di sebelah kanan yang merendahkan hati bertanya, "Apa yang aku perbuat bagimu?" Apa jawaban Yesus? Waktu aku di penjara, waktu aku lapar, waktu aku tidak pakai pakaian, waktu aku sakit dan waktu aku mengembara, kamu berada bersama denganku. Dikurung penjara, kelaparan, sakit, menjadi pengembara, itu semua siapapun manusia tidak menyukainya. Siapapun manusia tidak mengingini hal-hal itu. Siapapun menolaknya, tetapi di tengah-tengah itu Tuhan berada bersama. Itu artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan kondisi atau situasi apapun. Dengan keadaan apapun kita mengasihi dan merindukan Tuhan tanpa batas. Kamu merindukan seseorang yang dikurung dan dipenjara. Merindukan seseorang yang tidak pakai pakaian dan merindukan orang yang mengembara dan yang lapar demikian. Bagaimana merindukan orang seperti itu? Padahal semua orang menolak. Tetapi Tuhan berkata, meskipun demikian kamu melakukannya, maka kapan saja kita harus mengasihi Tuhan. Tetapi ada mereka yang tidak hadir ibadah, ia jatuh dalam pencobaan. Dia memprotes diri kepada siapa? Itu sebenarnya ia menghancurkan roh jiwa sendiri. Kalau saudara tidak datang ke ibadah, orang lain hanya mengasihani saudara saja. Tetapi tidak bisa menolong sedikit pun. Malahan saudara mengutuki roh jiwa sendiri. Walaupun saudara dihalangi agar jangan ikut ibadah, tetapi saudara sendiri harus aktif dan melangsungkan kehidupan iman untuk diri sendiri. Waktu kamu menjadi pengembara dan tidak ada pakaian, dan waktu kamu lapar dan sakit dan di penjara, kamu tetap mengasihi aku. Kita harus mendekati Tuhan dengan keadaan apapun. Kita harus lebih mengasihi Tuhan. Kita harus menerima berkat. Mari roh jiwaku, terimalah berkat. Berseru 3 kali. Mulai. Mari roh jiwaku, terimalah berkat. Mari roh jiwaku, terimalah berkat. Mari roh jiwaku, terimalah berkat. Sungguh, kita harus menerima berkat. Maka kita harus meminta, Tuhan, perintahkanlah. Mari bersama. Tuhan, perintahkanlah peraturan dan perintah. Perintahkanlah berkat. Aku akan taat. Jangan saudara munafik, tetapi hiduplah dengan tulus hati. Waktu kita berdoa, mari kita berdoa supaya Allah memerintahkan berkat dalam kelimpahan. Dan terimalah berkat dengan rendah hati. Mari kita berdoa dengan bersuara. Seperti
Kita masuk pokok doa tengah minggu. Kita berdoa untuk GBC menjadi gereja yang mensukseskan ibadah hari Tuhan dan ibadah hari Rabu. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus, Bapa, tolonglah Bapa, gereja kami GBC Bapa, dari pusat cabang-cabang dan Seoul Bapa, sebagai gereja yang mensukseskan ibadah hari Tuhan Bapa. Bila kuasa, bila kuasa meronjak mensukseskan ibadah hari Tuhan Bapa. Tolonglah Bapa, bila kami datang mensukseskan ibadah hari Tuhan Bapa, hanya bisa ada kuasa dari saja Bapa. Tolonglah Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa, gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para pendeta GBC dan keluarganya. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Berilah kesanggupan bila umur yang panjang Bapa. Berikan juga iman kuasa pengetahuan dan inspirasi yang lebih lagi Bapa. Berilah kuasa bisa hamba-Mu di Bapa. Si Bapa-Mu di Bapa. Boleh digerakkan pada Bapa. Dan bagaimana jalan di seluruh Indonesia Bapa. Dan di Saul Bapa. Berjalan dengan susu Bapa. Tolonglah bagaimana lagi Bapa. Yesus. Berilah kuasa pada Bapa. Dan tanda kami bertahan hamba-Mu di Bapa. Tolonglah Yesus. Berilah kesanggupan bila umur yang panjang Bapa. Tolonglah Bapa. Berilah kuasa pada Bapa. Dan tanah bertambah budi Bapa. Bila mereka satu hati, satu jiwa, satu pikiran. Diusahkan gerakan pada Bapa. Diusahkan bagaimana berita Bapa. Bila mereka dituntut diberi Roh Kudus Bapa. Tolonglah Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para diakon takbis dan keluarganya. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan untuk umur yang panjang Bapa. Berikan juga iman kuasa pengetahuan dan inspirasi untuk Bapa. Berilah kuasa bersama roja mereka Bapa. Mereka melontarkan kehendak-Mu Bapa. Dan terima mereka Bapa. Terima dalam program mereka Bapa. Berilah kuasa pada Bapa. Dan tanah dan mereka bertanggung tabis Bapa. Tolonglah Yesus. Satu pikiran Bapa, susahkan gerakan pada Bapa, susahkan pelayan kepada Bapa, tolonglah para diakon takbis Bapa, bersungguh Bapa, menjaga harga diri Bapa, menjaga baik gereja-Mu Bapa, dan sungguh menggantikan gereja-Mu Bapa, tolonglah Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita berdoa untuk seluruh koordinator GBC dan keluarga, dan seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pengurus Sinode GBC, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, dan kita juga berdoa seluruh departemen GBC, studio, sekretariat, kebendaraan, penginjilan, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, KP, komsel, dan penjara. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus, Bapak kami juga berdoa Bapak, Kudus Indonesia Bapak, Yayasan Berea Indonesia Bapak, yang Sukacita Kudus Indonesia Bapak, tolonglah hamba-Mu Bapak, yang pimpin Yayasan Bapak, urai bidang-bidang mereka di kampus Bapak, bina kuasa pada kepada mereka Bapak, sisatkan pekerjaan mereka Bapak, tolonglah Yesus, 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 Bapak tidak mereka bela di kau Bapak, dan bisa kuasa dari sana Bapak, tolonglah Bapak, bina kuasa pada mereka, dan tanda-tanda mereka Bapak, Yesus, Bapak kami juga berdoa Bapak, seluruh departemen GBC Bapak, tolonglah mereka Bapak, yang ini saja departemen Bapak, bilang kuasa kepada mereka Bapak, dan tanda tadi perintah mereka Bapak, bersungguh mereka mengenai Bapak, dan bisa ada kuasa dari saja Bapak, bila raja berikan dengan rumus Bapak, bila raja berikan dengan rumus Bapak, bahwa mereka boleh menjaga tamu Bapak, dan tiba-tiba mereka Bapak, terlebih dalam mereka Bapak, tolonglah Yesus, 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 Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang mensukseskan ibadah di Indonesia dan di Korea. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa di pembangunan dan perizinan GBC Kupang, GBC Cirebon, GBC Surabaya Citra, Brea, Guest House, dan penyediaan tanah dan pengurusan izin GBC Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBC di daerah-daerah dan persiapan pendirian STT program sekolah penginjilan. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBC Pusat dan cabang-cabang, dan kita juga berdoa untuk persiapan seminar teologia dengan tim Korea bulan September 2024. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk IBG ulang tahun 30 tahun GBC 2026 dan retreat muda-mudi 2024. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk minta besan pendeta-pendeta. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBC Pusat Karawaci, cabang-cabang GBC Bandung, Cikupa dan Bekasi. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh.
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Jakarta Barat, Cibinong, Surabaya Citra, Surabaya Araya. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Malang, Kupang, Sowe, dan Makassar. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Cirebon, Bangka, Lombok, dan Bintaro. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Berikan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Cikarang, Sumbawa, Bali, Bekasi HI. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa di cabang-cabang GBC, Kediri Pare, Jengger, Pare-Pare, dan Kelapa Gading. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa di cabang-cabang GBC, Wonogiri,
Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, Simalungun, Sukadame, dan Siantar. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Jayapura Kerom, Kabanjahe, Tanah Toraja, dan Semarang. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, TKD Pemaingon Jambi, Bedugul, Manado, dan Sul. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa seluruh jemaat GBC agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dukung dalam doa Ibu Yosepina, Ibu Imelda,
Ibu Yovita, Ibu Maria, Ibu Sarah. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, ya Aba, ya Bapa yang kudus.
Engkau memberikan kasih anugerah-Mu kepada kami jemaat Mugi Besi dari pusat cabang-cabang. Bapa, kami boleh mensaksikan ibadah tengah minggu ini Bapa. Bapa, kami tubuh Kristus yang dibeli dengan darah Yesus. Biar kami menjadi tubuh Kristus yang sejati Bapa. Biar kami dituntun dan dipenuhi Roh Kudus Bapa. Supaya kami boleh mentah kehendak-Mu Bapa di dalam kehidupan iman kami Bapa. Terlebih di dalam peranan kami Bapa. Berilah kuasa peranan dan tanda-tanda heran menyertai semua jemaat-Mu Bapa. Bahkan kami menjadi alat-Mu pengantara Injil, menjadi saksi Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini Bapa, kami telah memanjatkan doa kami Bapa. Kami percaya Engkau menjawab doa kami Bapa, dan berilah kuasa beruja kami Bapa untuk menanggung Bapa jawaban doa kami Bapa. Dan sebentar lagi kami pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami dengan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan syukur. Haleluya, amin.